Sobat 1%, pernahkah Anda mendengar tentang Rhodesia? Adalah sebuah negara di benua Afrika yang sekarang dikenal sebagai Republik Zimbabwe. Nama Rhodesia telah digunakan di daerah tersebut sejak tahun 1895 dan menandai masa penjajahan Inggris di daerah tersebut. Sejak memperoleh kemerdekaan dari Inggris pada tahun 1980, negara ini berganti nama menjadi Zimbabwe sebagai bentuk penghapusan sistem politik lama. Zimbabwe adalah negara yang terkurung daratan yang terletak di selatan Afrika, terletak di antara sungai Zambezi dan Limpopo. Zimbabwe juga berbatasan dengan Afrika Selatan di selatan, Botswana di barat, Zambia di utara, dan Mozambik di timur. Luas negara ini sekitar 390.757 km persegi. Ibu kota Zimbabwe terletak di kota Harare, yang juga merupakan salah satu kota terbesar di negara tersebut. Populasi negara Zimbabwe adalah sekitar 16.159.624 jiwa dengan 99% etnis Afrika. Kekristenan adalah agama resmi di Zimbabwe, dengan sekitar 84% penduduk mengikuti agama ini. Zimbabwe memiliki 16 bahasa resmi yang diakui. Namun, bahasa Inggris adalah bahasa utama yang digunakan dalam sistem pendidikan dan sistem peradilan negara. Bentuk pemerintahan Zimbabwe merupakan negara republik dengan sistem pemerintahan presidensial. Hasil tambang berupa mineral dan emas, serta hasil pertanian merupakan ekspor utama Zimbabwe. Selain itu, sektor pariwisata juga berperan penting dalam perekonomian Zimbabwe. Namun, krisis ekonomi pada tahun 2008 menyebabkan runtuhnya perekonomian negara. Zimbabwe sedang mengalami hiperinflasi. Ekonom dari lembaga Cato memperkirakan bahwa inflasi bulanan di Zimbabwe akan menjadi 7,9 miliar persen pada tahun 2008. Meski angka tersebut hanya perkiraan, namun pemerintah tidak pernah merilisnya karena kondisi ekonomi negara dan data inflasi resmi. Hal ini menunjukkan bahwa inflasi di Zimbabwe sangat tinggi dan tidak terkendali. Kebijakan yang ditempuh oleh Bank Sentral Zimbabwe adalah melanjutkan pencetakan uang, dan hal ini tidak akan memperbaiki krisis ekonomi negara tersebut. Tetapi justru malah memperparah keadaan, hingga akhirnya terjadi kenaikan harga yang menggila di Zimbabwe. Pada puncaknya, harga barang dan jasa bisa berlipat ganda hanya dalam waktu 24 jam. Nilai mata uang Zimbabwe menjadi tidak berharga sejak krisis. Bahkan nilai tukar mata uang Zimbabwe adalah yang terburuk di dunia. Kemudian pada tahun 2009, dalam upaya untuk mengatasi inflasi yang tidak terkendali, pemerintah Zimbabwe mengumumkan bahwa warga Zimbabwe akan diizinkan untuk menggunakan mata uang lain yang lebih stabil selain dolar Zimbabwe. Sejarah Zimbabwe. Kerajaan Mapungubwe adalah kerajaan pada abad pertengahan di Afrika bagian selatan. Wilayah kekuasaannya juga meliputi wilayah yang saat ini kita kenal dengan Zimbabwe. Kerajaan ini berdiri pada tahun 1075 Masehi. Sekitar tahun 1250 hingga 1450 Masehi, kerajaan Mapungubwe dikalahkan oleh kerajaan Zimbabwe. Dan pada tahun 1450 kerajaan Zimbabwe digantikan oleh kerajaan Mutapa. Kemudian pada awal abad ke-17 bangsa Portugis berusaha untuk memonopoli jalur perdagangan di wilayah tersebut dan memulai serangkaian peperangan yang menyebabkan kerajaan Mutapa hampir runtuh. Setelah itu, pada tahun 1684, kerajaan baru muncul di wilayah tersebut dengan nama Kerajaan Roswi. Kerajaan Roswi berhasil mengusir Portugis dari dataran tinggi Zimbabwe dan kemudian mengembangkan kekuatan militer mereka. Kemudian, pada tahun 1880, bangsa Inggris datang ke wilayah tersebut dengan perusahaan Afrika Selatan Inggris atau British South Africa Company yang merupakan milik Cecil John Rhodes yang merupakan pengusaha pertambangan dan dikenal juga dengan nama Raja Pertambangan Inggris. Kemudian, pada tahun 1888, Rhodes memperoleh konsesi hak pertambangan dari Raja Lobengula dari masyarakat Ndebele yang merupakan penguasa wilayah tersebut. Kemudian,
Tahun 1893, Rhodes berhasil mengalahkan orang-orang Ndebele dalam Perang Mata Bele pertama. Selain itu, Cecil Rhodes juga meminta izin untuk menegosiasikan konsesi serupa yang mencakup wilayah antara Sungai Limpopo dan Zambezia. Sesuai dengan ketentuan konsesi dan perjanjian yang disebutkan sebelumnya, Cecil Rhodes mempromosikan kolonisasi tanah di kawasan tersebut dengan kendali Inggris atas tenaga kerja serta logam mulia dan sumber daya mineral lainnya. Pada tahun 1895, British South Africa Company mengadopsi nama Rhodesia untuk wilayah Zambezia untuk menghormati Cecil Rhodes. Tahun 1898, Rhodesia Selatan menjadi nama resmi untuk wilayah Selatan Zambezi. Sejumlah pemberontakan terjadi antara tahun 1896 hingga 1897. Pemberontakan tersebut dilakukan oleh orang-orang pribumi di wilayah tersebut yaitu Ndebele dan Shona. Namun pemberontakan tersebut gagal dan dapat ditundukkan oleh pasukan Inggris. Kemudian pada tanggal 12 September 1923, Kerajaan Inggris mengambil wilayah Rhodesia Selatan, tak lama setelah aneksasi yang dilakukan Inggris pada wilayah tersebut. Kemudian, pada tanggal 1 Oktober 1923, konstitusi pertama untuk koloni dari Rhodesia Selatan diberlakukan. Di bawah konstitusi baru tersebut, Rhodesia Selatan menjadi koloni Inggris dengan pemerintahan sendiri. Menyusul kemerdekaan Rhodesia Utara, atau yang saat ini dikenal dengan nama Zambia pada tahun 1964, Ian Douglas Smith yang merupakan pemimpin Partai Rhodesian Front mengeluarkan deklarasi kemerdekaan sepihak, atau Unilateral Declaration of Independence, disingkat dengan UDI, dari Kerajaan Inggris pada tanggal 11 November 1965. Pemerintah Inggris menganggap tindakan tersebut sebagai tindakan pemberontakan. Setelah itu, pemerintah Inggris mengajukan petisi kepada PBB untuk sanksi terhadap Rhodesia. Kemudian pada tahun 1966, organisasi PBB mematuhi petisi tersebut dan memberlakukan embargo perdagangan pada negara tersebut. Sejak tahun 1964, negara ini sebenarnya tengah mengalami konflik perang saudara di dalam wilayahnya. Konflik tersebut atau saat ini dikenal dengan sebutan Perang Semak Rhodesia atau Rhodesian Bush War adalah konflik yang terjadi sejak Juli 1964. Konflik tersebut mengadu domba tiga kekuatan, yaitu antara pemerintah Ian Smith yang memimpin minoritas kulit putih, Joshua Nkomo dari Partai Zimbabwe African People Union atau APU, dan Robert Mugabe dari Partai Zimbabwe African National Union atau ZANU. Kemudian, pada bulan Maret 1978 ditandatangani kesepakatan penyelesaian internal atau internal settlement antara Perdana Menteri Rhodesia Ian Smith dengan tiga pemimpin Afrika yang dipimpin oleh Uskup Abel Muzorewa. Perjanjian atau kesepakatan tersebut mengarah pada pembentukan pemerintahan, sementara di mana orang Afrika kulit hitam dimasukkan dalam posisi kepemimpinan untuk pertama kalinya. Menyusul kesepakatan tersebut, pemilihan dilakukan pada bulan April tahun 1979. Pada 1 Juni 1979, Muzorewa pemimpin Dewan Nasional Afrika Bersatu diangkat menjadi Perdana Menteri, dan nama negara dirubah menjadi Zimbabwe Rhodesia. Kemudian, pada tanggal 12 Juni 1979, Senat Amerika Serikat memutuskan untuk mencabut tekanan ekonomi di bekas Rhodesia. Pada Agustus 1979, pemerintah Inggris mengundang Muzorewa, Mugabe, dan Nkomo untuk berpartisipasi dalam konferensi konstitusi di Lancaster House. Tujuan dari konferensi tersebut adalah untuk membahas dan mencapai kesepakatan tentang syarat-syarat konstitusi kemerdekaan dan mengatur pemilihan umum yang diawasi di bawah otoritas Inggris yang memungkinkan Zimbabwe Rhodesia melanjutkan menuju kemerdekaan hukum. Perjanjian Lancaster House secara efektif mengakhiri perang gerilya yang terjadi di Rhodesia. Kemudian pada bulan Desember 1979, Inggris secara resmi mengambil alih Zimbabwe Rhodesia sebagai koloni Rhodesia Selatan.
Pemilu diadakan pada bulan Februari 1980, dan Robert Mugabe memperoleh kemenangan yang cukup besar. Robert Mugabe adalah Perdana Menteri Zimbabwe dari tahun 1980 hingga 1987. Selanjutnya, pada tanggal 18 April 1980, sebagai wakil pemerintah Inggris, Pangeran Charles secara resmi mendeklarasikan kemerdekaan negara baru Zimbabwe dalam sebuah upacara yang diadakan di Harare.